Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap bersemangat ya. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang tematik kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menuliskan informasi yang diperoleh tentang perkembangan teknologi transportasi dengan tepat. Dengan mencermati teks, siswa dapat menuliskan manfaat teknologi transportasi bagi kehidupan manusia. Ketiga, dengan bertanya jawab, siswa dapat mengetahui keberagaman alat transportasi yang disukai di lingkungan sekitar. Keempat, dengan memahami keberagaman, siswa dapat menuliskan saran berkaitan dengan adanya keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu. Kemudian, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami keberadaan sebagai makhluk Tuhan di tengah makhluk Tuhan lainnya, sehingga memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Itu anak-anak ibu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ibu, coba perhatikan, kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama-sama. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, ada bus, dan ada kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan ya anak-anak ibu. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan ya anak-anak ibu. Selain itu, asapnya juga membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Jadi untuk mengurangi kemacetan, kalau kita bepergian lebih baik kita menggunakan alat transportasi umum ya anak ibu. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Karena itu alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum seperti bus dan kereta. Itu anak-anak ibu, di dalam kita bepergian supaya kita menghindari kemacetan dan banyaknya polusi udara, lebih baik kita menggunakan alat transportasi umum. Dari bacaan-bacaan tadi dapat kita ambil informasi dari setiap paragraf itu. Yang pertama,
yang kita dapatkan yaitu banyaknya orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Kemudian informasi yang kedua yang kita dapatkan yaitu ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bus, dan kereta. Kemudian informasi yang ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Itu informasi dari paragraf yang ketiga. Kemudian ini informasi yang keempat. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Itu ya anak-anak ibu. Dari bacaan tadi kita dapatkan informasi dari setiap paragrafnya, yaitu ada 4 paragraf yang sudah ibu bacakan tadi ya. Kita lanjut. Pilihlah salah satu paragraf pada teks, ceritakanlah isi paragraf kepada temanmu, sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Jadi kalau kita ambil contoh seperti ini anak-anak ibu. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Ini kita ambil dari satu paragraf tadi ya. Alat transportasi pribadi adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Alat transportasi pribadi biasanya dipakai atau diperoleh sendiri. Transportasi pribadi biasanya lebih mahal dari transportasi angkutan umum. Ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi adalah umum adalah angkutan kota, bus, dan kereta. Transportasi umum digunakan orang sehingga lebih mengenal keberagaman yang ada di sekitar kita. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi yang mengangkut manusia namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Udara kotor sangat mengganggu kenyamanan lingkungan. Kemudian kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Menggunakan transportasi umum tidak perlu repot dan bingung. Semakin kendaraan selain transportasi umum juga lebih praktis. Jadi kita memakai transportasi umum itu juga lebih praktis ya anak-anak ibu. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan yang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Ini bisa kamu bertanya kepada temanmu, kamu suka naik kendaraan apa kalau berpergian. Jadi kita bisa tahu kalau kita sudah bertanya kesukaan alat transportasi apabila dia bepergian. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Kemudian boleh kamu memberikan saran kepada teman kamu apabila dia misalnya menggunakan kendaraan yang kalau dia pulang kampung. Jadi misalnya kita bisa mensarankan langkah baiknya kita menaik kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi, karena bisa terjadi kemacetan. Ada kerugian juga bagi kita kalau memakai kendaraan pribadi di saat seperti lebaran gitu kan, pasti kita mengalami kemacetan. Kemudian naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengawati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir, berapa keliling masing-masing bangun datar yang dijumpai pesawat. Selesaikanlah masalah yang Benny pikirkan berikut ini. Ini
Ini kita masih belajar tentang cara mencari keliling suatu bangun datar ya. Kemudian ini ada pesawat dilengkapi banyak jendela yang diperhatikan si Beni tadi anak ibu. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 15 cm. Ini lebar nih, ini lebarnya anak ibu. Dan panjangnya 30 cm. Ini panjangnya 30 cm, kemudian lebarnya ini 15 cm ya ibu, ya anak ibu. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Panjang karetnya sama dengan keliling jendela. Ini kalau kita membuat di sini 30 cm sisinya ini, kemudian di sini ada 15 cm. Ini sisinya berhadapan. Setiap berhadapan pasti sama ya anak ibu sisinya. Kemudian ini berhadapan juga harus sama ya. Jadi berapakah kelilingnya? Jadi kita tambahkan ini semua anak ibu, 30 cm ditambah 15 cm, kemudian tambah lagi 30 cm, tambah lagi 15 cm. Jadi kelilingnya kita jumlahkan semua, 30 ditambah 15 tambah 30 tambah 15 sama dengan 90 cm. Jadi panjang karet yang dibutuhkan adalah 90 cm. Kemudian contoh berikutnya, pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapakah keliling pintu pesawat? Ibu tanyakan lagi anak ibu. Ini lebarnya 90 cm. Kemudian tingginya anak ibu 230 cm. Jadi tadi ibu katakan sisinya kalau berhadapan pasti sama ya anak ibu. Berhadapan juga sama ya. Kemudian lebarnya sama, kemudian ini tingginya sama. Kalau ditentukan ini satu aja angkanya, misalnya 90 perseginya, berarti semuanya 90 ya anak ibu. Tapi kalau buat di sini 90, di sini 230, berarti 30, berarti dia harus sama yang berhadapan. Kita lanjut lagi. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapakah keliling tisu? Seperti tadi juga mencarinya anak ibu. Kita hitung keseluruhannya ini sisinya ini. Kita jumlahkan. Jadi berapa jumlahnya? Jadi anak ibu sendiri yang mencoba lagi ya, karena contoh-contohnya sudah banyak diberikan dari di tema 7 ini kita selalu mencari keliling suatu bangun datar ya. Jadi tidak ada anak ibu yang tidak paham lagi. Jadi kita hitung seluruhnya ini ya, kita tambahkan itulah jumlahnya ya. Nah ini lagi, setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapakah keliling bangun tersebut? Nah ini namanya berapa sisinya? Kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 sisinya. Jadi panjangnya 10. Dari tentukan 10. Berarti kalau 10 berarti 5 ini 10 buat 10 cm, 10 cm. Kemudian kamu jumlahkan lagi. Nah, 10 cm ditambah 10 cm tambah 10 cm sampai berapa kali? Sampai 5 kali, berarti 50. Jadi keliling bangun tersebut adalah 50 cm. Ini juga seperti itu juga anak ibu. Ini dari tentukan juga sisinya. Seluruhnya sisinya ada berapa ini bangun datarnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sisinya. Jadi setiap sisinya jumlahnya 8 cm. Berarti kamu jumlahkan 8 kali 6 ya. 8 kali 6 berapa? Kita jumlahkan 48 cm. Jadi keliling bangun tersebut adalah 48 cm. Ini lagi kamu hitung juga sisinya. Setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapakah kelilingnya? Kamu hitung ini keliling sisi berapa semua nih. Ini ada 10 ya. Berapa ini? Coba dihitung. 1, 2, 3. Kalau dari atas boleh juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8. Setiap sisinya itu 4 cm. Kamu kalikanlah 4 kali 8. 4 kali 8 itu
32 cm, atau 4 ditambah 4 sampai 8 kali. Jadi keliling bangun tersebut adalah 32 cm. Nah, ini lagi. Setiap sisi panjangnya 4 cm juga. Berapakah kelilingnya? Kami hitung kelilingnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kamu menambahkan 4 cm nya sampai 12 kali. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, betul. Berarti 4 tambah 4 sampai 12 kali. Jadi dapatnya 48 cm. Jadi keliling bangun datar ini adalah 48 cm. Itu anak-anak ibu cara mencari keliling bangun datar. Kalian harus melihat berapa kelilingnya dan berapa sisi yang dituliskan di situ, kemudian kamu jumlahkan semua. Ibu rasa anak ibu sudah paham ya. Termasuk lagi yaitu anak-anak ibu ada ini bacaan tentang alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan juga untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakangnya, seperti mengangkat beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Nah, ini anak-anak ibu, itu alat transportasi khusus untuk mengangkut barang, yaitu seperti truk ini anak-anak ibu. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulan ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulan juga dilengkapi sirene. Sirene akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirene memberitahu keadaan kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulan harus segera tiba di tempat yang tuju. Maksudnya ini anak-anak ibu, kalau di jalan raya itu kalau berbunyi sirene ambulan itu, mobil yang lain itu langsung memberi jalan. Kenapa begitu? Karena mobil ambulan ini membawa orang yang sakit, membawa orang yang sudah meninggal. Sementara orang itu harus dibawanya segera tiba di tempat yang dituju. Jadi dia harus cepat sampai ke tujuannya. Jadi tidak ada dia macet atau jadi makanya kendaraan yang lain harus memberi jalan kepada mobil ambulan kalau sudah berbunyi sirenenya. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Ya, tadi alat transportasi khusus yang pertama yaitu seperti truk pembawa atau mengangkut barang ya. Kemudian mobil alat transportasi khusus lagi itu mobil ambulan, itu membawa orang sakit, orang meninggal ya. Kemudian sekarang ada lagi alat transportasi khusus lainnya seperti mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Ya, ini lagi anak-anak ibu. Jadi kalau di tengah jalan raya itu kita kedengaran sirene mobil kebakaran itu, langsung kita menepi pinggir memberi jalan kepada mobil kebakaran ini. Kenapa? Mobil ini akan membantu atau akan memadamkan api saat ada kebakaran. Jadi makanya kita beri jalan untuk mobil kebakaran atau mobil alat transportasi khusus ini ya. Pertama itu ambulan, kemudian mobil pemadam kebakaran. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus.
Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Apa manfaatnya? Kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi. Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Apa manfaatnya untukmu? Ya, tadi kita udah bicarakan alat transportasinya seperti yang khusus ini ya anak ibu, ambulan, pemadam kebakaran, atau truk pembawa barang. Jadi kalau kamu suka dengan alat transportasi khusus seperti truk itu dia membawa barang-barang, kemudian ambulan itu membawa orang sakit dan orang meninggal, kemudian jadi mobil pemadam kebakaran itu untuk memadam di saat ada kebakaran. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar serini ambulan. Siti mengingatkan ayahnya. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulan. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulan yang membunyikan serini di jalan raya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Ya, seharusnya menepi ya, memberi jalan. Kenapa? Orang sakit itu akan disegerakan tiba di tempat tujuan. Ya, misalnya mau dibawa ke rumah sakit, harus disegerakan ke sampai ke tujuan dengan cepat. Ambulan merupakan kendaraan khusus yang digunakan untuk membawa orang sakit. Orang sakit harus segera ditolong. Sebagai pengguna jalan harus menghormati orang yang sedang sakit dengan cara memberi jalan untuk ambulan. Bagaimana caranya kita menghormati orang yang sakit? Ya, dengan cara memberi jalan untuk ambulannya. Ambulan dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirine. Yang harus dilakukan mobil lain dan yang tidak boleh dilakukan mobil lain. Yang harus dilakukan mobil lain apabila ambulan atau mobil kebakaran membunyikan sirine, yang pertama yaitu segera berikan jalan atau menepi, dan jika ambulannya telah lewat, kembalilah pada barisan semula. Kemudian yang tidak boleh dilakukan mobil lain, tetap berada di jalur lalu lintas dan tidak mau memberikan jalan untuk ambulan. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan ya anak-anak ibu. Itulah anak-anak ibu materi pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bu jelaskan dapat lebih mudah kalian pahami dan dimengerti. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.